Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih diberikan kenikmatan sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Ramadan kali ini marilah kita gunakan momentum untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki dari amalan-amalan Ramadan yang telah lalu, kita tingkatkan ibadah kita di Ramadan tahun ini. Semoga amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya umat Islam dicatat sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mencapai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di awal bulan suci Ramadan ini, kami akan menyampaikan beberapa hal, beberapa makalah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebagaimana kitab Bidayatul Hidayah adalah dikarang oleh ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Di sini kami akan menyampaikan kitab Bidayatul Hidayah dalam bab Adabus Siyam, di mana bab ini menerangkan tentang sebuah tata krama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam menjalankan puasa Ramadan. Namun sebelumnya, marilah kita kembali pada definisi puasa itu sendiri, yakni adalah menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Untuk itu, sebagai latihan khususnya untuk anak-anak kita di bulan suci Ramadan ini, yang mungkin di bulan suci Ramadan tahun lalu belum melaksanakan puasa, belum kuat melaksanakan puasa, marilah anak-anak kita ajak bersama-sama semampunya melaksanakan puasa, yaitu dengan latihan supaya kelak ketika dewasa, ketika sudah balik, dapat meneruskan dan siap untuk berpuasa dengan sesungguhnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangkan annas sauma huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa faqat. Sesungguhnya puasa adalah meninggalkan makan, kemudian meninggalkan minum, wal wiqa, dan meninggalkan jima atau berkumpul suami istri di dalam bulan suci Ramadan. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash, bal tamamus siyam yakufful jawarih kullaha. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puasa bukanlah sekedar meninggalkan makan dan minum serta menahan syahwat saja.
Tapi lebih dari itu, puasa adalah sebuah riyadhah, melatih jiwa kita, melatih jiwa raga kita untuk menjadi manusia yang paripurna, manusia yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperhatikan adab atau tata krama di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini diterangkan ada dua adab yang penting di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah yakuful jawarih kullaha amma yakrahullah ta'ala bal yambaghi an tahfadul ain anin nadhar. Supaya puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar, tidak hanya mendapatkan dahaga, supaya mendapatkan kesempurnaan di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, maka yang pertama adalah mengendalikan anggota tubuh kita untuk menjalankan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, yang diperintahkan oleh syara', menjauhi perkara-perkara yang dibenci atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yambaghi an tahfadul ain anin nadhar ilal makarih. Yang pertama adalah menjaga mata kita, pandangan kita dari memandang yang tidak diridhoi oleh Allah, yakni pandangan-pandangan maksiat. Wal lisan anin nutki bima la ya'nika. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan kita supaya di dalam bulan suci Ramadan ini untuk menjaga lisan dari mengucapkan perkataan-perkataan yang dibenci oleh agama atau yang dilarang oleh agama, yaitu bohong, ghibah, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wal udhuna 'anil istima' ila ma harramallah. Kemudian menjaga telinga dari mendengar perkara-perkara yang haram menurut Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mustami' syarikul qail. Karena sesungguhnya orang yang mendengar itu sama dengan orang yang mengucapkan. Makanya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran, kita mendengarkan dengan seksama, maka pahala kita itu sama dengan orang yang membaca Al-Quran itu. Ketika ada orang yang menggunjing, orang yang ghibah, orang yang mencaci maki, kita mendengarkan dan menyetujuinya dalam hati kita, maka dosanya pun kita akan mendapatkan sama seperti orang yang melakukan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian adab yang kedua di dalam menjalankan puasa adalah ayyaftura ala ta'amin halalin wala tastakfir fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailatin li ajli siyamika fala farqa idastawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidatin. Selanjutnya adalah berbuka dengan makanan minuman yang halal, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, makanlah makanan yang thayyibat, makanan yang halal lagi bersih, kemudian beramallah amal yang soleh. Maka ketika kita berbuka, kita makanan minuman kita halal, maka puasa kita akan diterima oleh Allah dan menjadi buka puasa yang berpahala, buka puasa yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
serta tidak boleh wala tastaksir, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berbuka puasa. Semisal satu piring untuk kita makan satu kali ketika berbuka karena saking laparnya, saking dahaganya, sampai makan melebihi satu piring sampai 2 piring dan seterusnya. Minum 1 gelas sudah cukup semisal, tetapi minum yang banyak yang melebihi kapasitas perut kita, maka ini dinamakan dengan berlebih-lebihan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuka puasa ataupun di dalam sahur. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka dari itu supaya kita mendapatkan keberkahan, supaya kita mendapatkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha bersama untuk giat di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Berusaha untuk lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah di bulan suci Ramadan, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Karena sesungguhnya ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah pahala yang kita dapat adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, Allah langsunglah yang akan ngasih pahala bonus kepada orang-orang yang mau menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik, dengan mengikuti aturan-aturan syariat agama Islam. Walladzi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa atyabu indallah min rihil miski, itu lebih harum daripada baunya minyak misik. Maka dari itu sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang mau menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh. Dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah, diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita akan ditolong oleh Allah di dalam menjalankan kehidupan kita selanjutnya. Ibadah-ibadah kita selanjutnya setelah Ramadan akan membekas dengan cara kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terakhir marilah kita bersama-sama saling mengingatkan. Sekali lagi, marilah kita gunakan momentum puasa di tahun ini, momentum bulan Ramadan di tahun ini untuk memperbaiki diri kita, untuk bersama-sama melatih anak-anak kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam menjalankan bulan suci Ramadan, wabil khusus latihan berpuasa semampunya. Serta kita didik anak-anak kita, keluarga kita untuk melaksanakan sholat jamaah, membaca Al-Quran, amal soleh, sedekah, mencari ilmu sungguh-sungguh, dan memperdalam ilmu agama agar kita selamat di dunia akhirat. Maka dari itu semoga puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai di bulan Ramadan ini, hingga kita berjumpa dengan hari raya Idul Fitri dengan semangat, dengan senang hati menyambutnya dalam menjadi dan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.